Hari ini kita masuk pada pembahasan kita di Matius pasal 15. Injil Matius 15 ayat 10 sampai ayatnya ke-20. Kalau saya mau memberi judul dalam program hari ini, maka judul saya adalah urusan-urusan antara yang masuk dan yang keluar. Jadi hidup ini bukan soal keadaan, tapi soal yang masuk dan keluar. Karena dalam komputer ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang masuknya sampah, datanya salah, maksudnya yang masuk sampah, maka yang keluarnya pasti sampah. Begitupun dalam hidup kita. Kalau yang masuk dalam hidup kita sampah, maka otomatis yang keluar sampah. Tapi kalau yang masuk kebenaran, maka yang keluar juga kebenaran. Makanya Alkitab ajarkan kita renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Alkitab berkali-kali bilang jangan lupa. Jangan lupa Allah yang telah menyelamatkan kita. Jangan lupa Allah yang telah menyatakan kasih-Nya. Jangan lupakan segala firman yang kukatakan kepadamu. Karena kalau kita melupakan, maka otomatis yang masuk adalah garbage. Yang masuk adalah sampah. Dan waktu yang masuk adalah sampah, dia merusak. Dan akhirnya keluar juga adalah sampah. Nah ini yang kita mau belajar. Matius pasal 15 ayat 10 sampai 20. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengaran camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah menajiskan orang. Orang-orang Yahudi sedang mempersoalkan apa yang masuk. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh begini, gak boleh begini. Terlalu banyak adat istiadatnya, peraturan-peraturan keagamaannya. Ya Yesus menjelaskan hal yang berbeda. Dengar camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau ada sekelompok mualaf yang suka nggak jelas, lalu bilang, lo kalau kita bilang nggak boleh makan babi, kenapa orang Kristen masih makan babi? Akhirnya saya bilang, pengetahuanmu cetek, otakmu koplak. Engkau baca Alkitabnya nggak selesai. Engkau baca Alkitab cuma cari kesalahan-kesalahannya untuk menyerang. Makanya boleh nggak sih para mualaf ini stop gitu bahas Alkitab? Para mualaf ini udah baca bukunya sendiri aja, renungkan itu gitu biar lebih mantap. Kan tadinya kau Kristen kan kau udah tinggalkan, ya udah say goodbye aja. Masih kangen. Terus mau ngomong dan akhirnya kelihatan bodohnya gitu, kelihatan nggak ada otaknya sama sekali gitu. Makanya kok bisa gitu? Kan dia kan nggak ngerti firman Tuhan. Kan ini jelas Yesus bilang, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tapi apa yang keluar. Tapi nanti dia bilang, oh berarti orang Kristen juga boleh minum alkohol, orang Kristen juga boleh pakai narkoba. Makanya kalau ngomong itu mesti pakai otak, ngomong itu mesti pakai dasar. Kalau nggak kelihatan gobloknya, bener deh. Jadi boleh nggak para mualaf ini stop lah ngebahas Alkitab. Kita ini yang sekolah, kita ini yang ngerti, kita tertawa. Bukan kita nggak mau debat. Soalnya gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada orang bilang 7 kali 7 30, kita nggak usah debat. Kita doain aja supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Ini orang berarti ada yang goyang. Nah, kalau orang mualaf tiba-tiba bisa bilang, kenapa orang Kristen makan babi? Ini kan aneh. Hanya bersandar pada Imamat pasal 11. Kan nggak boleh tuh. Kenapa masih makan babi? Karena dia nggak ngerti kelanjutan firman Tuhan. Seluruh Alkitab itu satu kesatuan. Jadi nggak bisa dipecah-pecah gitu. Dan ada caranya makanya ada ilmunya namanya hermeneutik. Untuk kita mengkaji firman Tuhan. Dari sejarahnya, dari pemahamannya, dari benang merah di dalamnya. Nah di sini katakan jelas. Dengaran camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Yang suka menghina orang, suka nyerang orang, suka mengkafir-kafirkan orang. Itu yang menajiskan. Itu ciri-ciri orang najis. Senangnya menyerang agama orang, senangnya menyakiti hati orang. Nah gitu ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Karena orang Farisi sibuk dengan makan babi nggak boleh, makan makanan dari yang berenang di laut tapi tidak bersisik nggak boleh, seperti ikan lele.
Yang hidup di dua alam seperti udang, seperti kepiting itu nggak boleh gitu ya kan. Belut nggak boleh gitu. Tapi jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi Alkitab bilang, kalau itu cuma menjadi sesuatu yang menjadi adat budaya, itu akan dicabut. Jangan sudah bilang, oh Gilbert bilang bahwa imamat 11 itu adat budaya. Bukan, tapi Alkitab bilang, ketika digenapi oleh Kristus, maka sudah selesai, sudah dicabut. Maka dia memberikan sebuah aturan yang baru. Bukan berarti firman Tuhan berubah, tapi firman Tuhan berkesinambungan. Nah, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup, kata Alkitab. Nah, biarkanlah mereka itu yang banyak kritik itu, yang banyak ngomong tanpa otak itu, orang buta. Jikalau orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi kalau orang nggak punya pengetahuan yang benar, tetapi merasa dengan pengetahuan yang sedikit yang kemudian dia jadi mu'alaf itu, lalu kemudian nyerang gitu. Lalu dia pikir dia mengajar, itu orang buta sedang menuntut orang buta. Kalau memang ada yang mau ikut ajaran itu, berlaku firman Tuhan, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang, masuk dalam penipuan, masuk dalam ketidakpastian. Sementara dalam Kristus, Yesus bilang apa? Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi kemudian aku mengutus seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan untuk itu Alkitab bilang, aku tidak meninggalkan kamu seperti piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Dia akan mengingatkan kamu akan seluruh janji Allah. Dia akan menyadarkan kamu akan segala dosa. Dan dia akan mengajar kamu untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Haleluya. Lalu Petrus berkata kepada, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Dengan lain kata, selevel kamu masih belum dapat paham. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban, selesai. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu menajiskan orang. Berarti hatimu busuk. Dan kau bisa menghancurkan orang. Engkau bisa merusak orang. Engkau bisa membuat orang merasa tidak berharga. Karena itu dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kalau hati kitanya udah gak bersih, maka itu menjadi awal, menjadi trigger dari banyak dosa-dosa lain yang kemudian menghancurkan. Makanya Alkitab bilang, dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah hati yang busuk, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Kan dasarnya mulai orang Farisi mengkritik Yesus, kenapa murid-muridmu tidak makan dengan tangan yang dibasuh? Jadi mereka sibuk dengan apa yang masuk. Tapi Yesus sedang sibuk untuk menegur mereka dan memberitahu. The problem is not the law. The problem is your heart. Persoalannya bukan kamu mau menegakkan hukum. Persoalannya hati kamu busuk. Kamu memang mau menghujat, kamu memang mau memojokkan, kamu memang mau menghakimi, kamu memang mau merendahkan. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, jaga hati. Makanya Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Orang yang hatinya bersih, pikirannya tenang. Orang yang hatinya bersih, semangatnya luar biasa. Orang yang hatinya bersih, kerinduannya mau jadi berkat. Orang yang hatinya bersih, selalu mau memuliakan, meninggikan Kristus. Haleluya. Nah, karena itu saya catat di sini, banyak orang mengikut Tuhan dengan rasa takut tentang peraturan keagamaan dan keimanan. Waduh, ini ntar gak boleh, ini gak boleh. Waduh, ntar ini dosa, oh ini salah.
Jadi dia lakukan apapun dengan ketakutan. Dia berdoa karena takut, kalau nggak berdoa dikutuk. Dia ke gereja karena takut, kalau nggak ke gereja nanti dikutuk Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia doa pagi seperti ini. Dia takut kalau dia nggak doa pagi, nanti ada badai dalam kehidupannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, jangan karena rasa takut tentang peraturan keagamaan dan keimanan kita. Namun yang Kristus kehendaki dari kita, yaitu rasa cinta. Kenapa kita berdoa? Karena kita cinta Tuhan. Kenapa kita ke gereja? Karena kita cinta Tuhan. Kenapa kita mengembalikan perpuluhan milik Allah? Karena kita cinta Tuhan. Kenapa terlalu banyak perdebatan tentang perpuluhan? Ada lagi orang-orang yang hatinya busuk bilang perpuluhan itu semua masuk ke kantongnya pendeta. Aduh, mulutmu jahat deh. Orang yang ngomong tanpa menyelidiki, buat saya adalah orang bodoh, provokator. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita nggak bisa menyelidiki 1-2 orang lalu jadikan itu sebuah kebenaran, nggak bisa. Dalam istilah hukum ada istilah begini, barang siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Coba bukti. Itu kan cuma mulut kotormu saja. Ada orang yang berkata, wah nanti dikorupsi, nanti dirampas sama pendetanya. Saudara, gereja itu bukan warung kacang hijau. Yang selesai ibadah, waduh istrinya pendeta kumpulin semua uangnya masukin kantong. Waduh jahat sekali deh. Gereja-gereja itu punya aturan. Gereja yang benar itu pasti ada orang keuangan. Dia yang ngatur segala sesuatunya, ada timnya, ada pengawasnya. As simple as that. Janganlah buang-buang omongan yang kotor. Mungkin di gereja saudara uang langsung masuk kantong, saya nggak ngerti. Tapi jangan samakan semua gereja seperti itu. Kenapa gereja bisa besar? Karena memang administrasinya teratur. Tapi buat saya simpel. Kenapa orang berdebat terus tentang perpuluhan? Orang yang berdebat tentang perpuluhan berani saya jamin itu orang-orang yang tidak pernah bayar perpuluhan. Orang-orang yang kikir. Orang-orang yang merasa, waduh kalau bayar perpuluhan lagi, waduh saya nggak sanggup. Nggak apa-apa. Perpuluhan itu nggak wajib kok. Perpuluhan nggak ada hubungan dengan surga. Perpuluhan hubungan ketaatan. Yang penting lakukan apa saja. Kalau engkau gagal doa apa sih ini, mesti doa pagi, mesti ini. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Nggak ada gunanya semua perbuatan saudara itu. Buat saya simpel. Apapun yang mau kerjakan, kau kerjakan dengan hati. Dan kalau kau nggak mau kerjakan, nggak usah usut orang lain. Manas-manasin orang lain. Lu nggak perlu berdoa, nggak perlu ke gereja. Di rumah juga bisa doa kok. Kan ada orang sekarang gerakannya gitu kan, nggak usah ke gereja. Gereja tempat orang-orang munafik. Gereja tempat pendeta cari duit. Gereja cuma ngumpulin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Gak usahlah punya kata-kata yang najis seperti itu. Buat saya hatimu busuk. Ada begitu banyak orang dipulihkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang diberkati oleh Tuhan di gereja. Jadi makanya sekali lagi saya bilang, banyak orang mengikut Tuhan dengan rasa takut tentang peraturan keagamaan dan keimanan. Tapi yang Tuhan mau, yang Kristus kehendaki dari kita adalah rasa cinta dalam menjalankan setiap hukum-hukum Kristus. Kita berdoa, kita ke gereja, kita memuji menyembah Tuhan, kita bersaksi, kita menginjil, kita mengembalikan perpuluhan milik Allah, kita bantu orang miskin. Semuanya karena cinta. Karena pada dasarnya hukum Kristus dibuat bukan untuk kebahagiaan dan kemuliaan Tuhan. Kita melakukan hukum-hukum Kristus bukan Tuhan supaya tambah mulia, tambah suci, tambah kudus, tambah luar biasa. Namun untuk kebahagiaan dan kemuliaan manusia. Makin kita melakukan firman Tuhan. Alkitab bilang kalau kita tidak meningkat ke kiri maupun meningkat ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Gak akan jadi ekor, dibimbing menjadi kepala. Berarti bukan hanya kita bahagia. Kita diangkat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Adapun saya pelajari sebagai kesimpulan, ada 4 pelajaran penting kita hari ini dari ayat bacaan kita. Yang pertama, yang harus kita perhatikan bukan yang masuk, namun yang keluar. Karena yang keluar itu dari hati. Dan banyak manusia meributkan hal apa yang masuk, apa yang dia rasakan dan apa yang dia nikmati dalam hidup ini. Tapi kita harus sadar bahwa hidup ini kita harus mengeluarkan segala yang baik. Semangat menolong, kebiasaan berbagi, serta ucapan syukur. Dan sukacita dari kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima.
Karena yang masuk hanya untuk urusan kita. Tapi yang keluar itu memberkati orang lain dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, Yesus jelas bilang setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Lalu pertanyaan kita, apa tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga? 1, iri hati. 2, kebencian dan kedendaman. 3, kekecewaan. 4, semangat persaingan. 5, kebohongan. 6, kemunafikan. Nah, tanaman-tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akar. Tuhan mau kita semakin bersih. Dasarnya bukan takut, tapi dasarnya cinta Tuhan. Kita makin mau mendekat kepada Tuhan, kita mau makin jadi pelaku-pelaku firman. Adapun tanaman ditanam Bapa di sorga, kasih, sukacita, pengharapan, kesetiaan, kelemah lembutan, damai sejahtera. Dia cabut yang Tuhan tidak berkenan. Dia gantikan dengan hal yang membangun. Haleluya. Tanaman apa yang perlu dicabut dalam hidup saudara? Khawatir, dendam, benci, kepahitan, iri, kemunafikan. Biar Tuhan yang cabut. Biar dia ganti kasih, damai, sukacita, dan kesetiaan. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke lubang. Artinya pentingnya kita menjaga pergaulan kita. Karena kalau kita membiarkan pergaulan kita dengan orang buta rohani, buta pengertian akan firman Tuhan, buta tentang hidup benar, maka hidup kita akan dituntun masuk ke dalam lubang kehancuran dan kebinasaan. Begitupun berlaku jika kita masih buta. Makanya Alkitab bilang orang yang baru bertobat jangan melayani dulu. Orang yang baru bertobat buat matanya melihat, buat telinganya mendengar. Makanya berkali-kali Alkitab bilang, barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Jadi Alkitab sedang mengajarkan kita, jangan kita mau dibiarkan dituntun oleh orang buta, orang yang gak punya pengalaman dengan Tuhan, orang-orang yang gak punya pengertian. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Pastikan dalam hidup ini kita terus bertumbuh. Karena kalau orang buta kita biarkan menuntun orang buta, maka keduanya akan masuk lubang. Dan yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat ya, ada 4 pelajaran penting yang kita belajar hari ini. Yang pertama, yang harus kita perhatikan yang masuk, bukan yang keluar. Maksud saya, banyak orang memperhatikan. Saya ulangi sekali lagi. Yang harus kita perhatikan bukan apa yang masuk, tapi yang keluar. Kalau yang masuk berurusan hanya dengan diri kita. Tapi yang keluar itu, yang berurusan dengan orang banyak dan berurusan dengan Tuhan. Yang kedua, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga pasti akan dicabut sampai akar-akar supaya digantikan dengan tanaman dari sorga. Dan yang ketiga, jika orang buta menuntun orang buta, keduanya pasti akan jatuh ke lubang. Makanya jaga dengan siapa kita bergaul. Dan yang keempat, yang terakhir, hati adalah kunci dari segala perbuatan, keputusan, dan perkataan. Karena itu harus selalu mendapat perhatian, pengawasan, serta pembersihan yang terus menerus. Saya pakai 3 istilah. Mendapat perhatian, mendapat pengawasan, dan mendapat pembersihan yang terus menerus. Melalui kesadaran serta takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita gak sadar jalan kita udah jauh. Kadang-kadang kita gak takut akan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Mari kita jaga hati kita. Supaya di hati kita jangan ada iri. Di hati kita jangan ada keinginan hanya untuk shortcut atau ambil jalan pintas. Tapi biarlah di hati kita ada keinginan untuk selalu taat. Untuk selalu setia. Untuk selalu berani menghadapi situasi. Karena kita tahu anugerahnya luar biasa dalam kehidupan kita. Saatnya saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini ada tanaman yang tidak ditanam Bapa di surga di hati kita, di hidup kita. Mungkin kita kompromi dengan dosa. Mungkin kita seorang LGBT. Mungkin kita seorang wanita piaraan. Mungkin kita seorang yang melakukan hubungan seks sebelum nikah. Mungkin kita seorang yang apa-apa sakit hati, kecewa, apa-apa emosi. Lalu kita bilang, wah ini tanaman yang ditanam Bapa di surga. Saya perlu dicabut sampai ke akar-akar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.